Suatu hari ada orang lagi susah, minta bantuan 2 juta lah buat beli obat. Dia mah bilangnya pinjem, tapi kan pasti nggak bakal bisa bayar kan. Saya di hati udah mau dikasih aja lah, nggak usah pinjam lagi. Uang sudah di kantong, itu setan masih goda. Pak Kiai ngasihnya nanti kalau sudah tamunya banyak, katanya gitu. Maksudnya apa? Kenapa setan menahan saya ngasih uangnya nanti kalau sudah tamunya banyak? Apa namanya tuh? Ria. Kata malaikatnya, jangan dengerin dia. Inna syaitana lakum aduwwum mubin fattakhidhuhu aduwwa, musuh kamu. Jangan diajak ngobrol. Segera berikan. Gitu. Oke, Bos. Kasih gitu. Nah, ini sebelum dikasihkan masih nganyang lagi setannya. Kok banyak banget sih 2 juta? Orang ngasih masa juta juga cukup. Kata malaikatnya, memang uangnya siapa itu? Oh iya ya. Sampai detik terakhir setan tidak pernah berhenti menggoda saya kok. Betul nggak? Jadi 24 jam kita terlalu bertempur dengan setan. Di mana? Di dalam diri kita sendiri. Daripada kita mengharamkan kopi, mengharamkan teh, mengharamkan macam, kita melakukan dosa-dosa besar kepada Allah di dalam hati kita. Kalau waktu itu saya nuruti setan, ngasih uangnya nanti kalau sudah tamu banyak. Maksud setan sudah apa? Nunggu tamu banyak nih, supaya banyak orang yang melihat. Nanti orangnya pada menyanjung saya. Namanya penyakit apa tuh? Ria. Dosa nggak ria tuh? Dari mana sisi dosanya? Mencuri tidak, mukul orang enggak, nipu enggak, hanya kepengen dilihat Allah, dilihat oleh orang lain. Dosa enggak? Dosa. Besar enggak? Sangat besar sekali. Nih, ketika engkau berbuat baik, lalu engkau tidak merasa cukup hanya disaksikan oleh Allah, tapi perlu saksi-saksi lain, berarti engkau menghina Allah. Betul nggak? Wa kafa billahi syahida. Kita sudah mengatakan cukup biar Allah saja yang jadi saksi. Di sini kita perlu saksi lain, berarti kita tidak merasa cukup disaksikan oleh Allah, berarti kita merendahkan Allah. Betul nggak? Nah, tidak semudah itu. Ini jadi kita ini banyak mikirin yang kelihatan mata aja, tapi pergulatan dalam hati kita sering kalah. Setelah kita berbuat baik, juga terus dikorek-korek oleh setan itu supaya kebaikan kita batal. Nanti di akhirat ada orang yang banyak sedekahnya, begitu mati dibuka kitabnya kosong melompong. Emang malaikat, mana sedekahku, anak yatim piatuku, mana anak SMK Caruban Nagari yang saya santuni setiap hari, kok kosong semua. Anak yatim tiap bulan sekian, mana pahalaku? Paham? Lalu dijawab oleh Allah, semua kebaikanmu sudah dilunasi. Kapan? Di dunia. Apa pelunasannya? Apa balasannya? Lalu ditanya, ketika engkau berbuat baik lalu disanjung orang, kamu seneng gak? Disanjung orang seneng gak? Nah, itulah balasannya. Sedih gak? Ya Allah, jadi cukup karo di alam bekonon. Kecil banget ya Allah, rugi banget ya Allah. Ini setiap hari kita seperti itu. Ada lagi yang berbuat baik sedekah, dicatatannya bukan dibalas, tapi ditulis oleh malaikatnya kejahatan. Siapa itu? Orang yang bagi-bagi duit ya, per kepala 100.000 sampai sedesa 100 ribuan semua. Oh iya.
Ngerti sih aku. Itu. Nah, begitu mati dulunya kejahatan. Mang malaikat, masa sodako kejahatan? Iya, itu adalah bukan sodako tapi kejahatan. Kenapa? Karena engkau bagi-bagi duit bukan kasihan melihat orang sengsara, tapi kebaikanmu adalah ranjau-ranjau kamu untuk memperbudak orang lain. Denger begini ke? Lah sih, makanya jangan buru-buru. Makanya bapak-bapak ibu sekalian, sebelum kita mati, coba kita koreksi sendiri buku kita ini, jangan menunggu dibacanya nanti. Betul nggak? Buka. Berapa banyak kebaikan kita lakukan? Oke, sekarang saya nanya, ibu-ibu pernah berbuat baik nggak? Pernah. Masih ingat nggak? Setiap kebaikan yang sampai sekarang masih engkau ingat, itu pertanda amalmu belum diterima oleh Allah. Kaderman yang baik. Ya, karena kebaikan yang masih kita ingat itu berpotensi bisa gugur. Kenapa? Kita akan menjadi jahat, mengungkit-ungkit kebaikan kita ketika yang kita baiki berbuat jahat kepada kita. Nah, itu makanya kata Rasulullah, berhati-hatilah kejahatan orang yang pernah engkau baiki. Ittaqi syarra man ahsanta ilaihi. Waspadailah kejahatan orang yang pernah engkau baiki. Kenapa? Karena sakit hati kita terlalu dalam kalau yang menjahati kita orang yang kita sayangi. Betul nggak? Ibu kalau dilawan sama anak sakit hati nggak, Bu? Kalau yang lawan anaknya orang lain terlalu sakit kalau yang melawan anak kita. Kenapa? Karena kita merasa kita mencintainya, kita menyayangi, kita berbuat baik, kita baiki, kita kasih uang, kasih sekolah, semuanya kita cebokin, kita susui bertahun-tahun. Kok ngelawan sih? Hanya gara-gara bawa pacarnya yang rambutnya dikepang. Mama, ini pacar gue. Ya Allah, nok, amit-amit pitung turunan. Gak demen aja rambutnya dikepang. Ya Allah, wis rambutnya dikepang, warnanya abang, nganggo anting pisan, celananya disobek-sobek, tangannya bertato melulu, bajunya ditempelin tutup botol, kerancang kerincing. Beli sode dua mantep mengkononku cemerah. Ya Allah ya Rabbi, tiba-tiba anaknya itu tetap, mama, tidak ada lelaki yang lebih hebat dari ini. Masya Allah. Kata ibunya, sudah kalau maksa pilih antara dua, pilih ibumu atau pilih jaran kepang. Mimi, saya memilih jaran kepang. Klenger ibunya, blag, kelojot, sakit sekali. Betul nggak? Kenapa? Karena kita merasa berbuat baik. Kalau orang yang lawan kita tidak berbuat baik, tidak terlalu sakit, paling tersinggung ya. Nah, kalau begitu jangan-jangan penderitaan kita ini datangnya dari kebaikan-kebaikan kita sendiri. Ayo Sira, ayo. Orang yang banyak berbuat baik, marah-marahnya banyak nggak? Banyak juga. Soalnya bakal wong baik kan enak ngumbangan ya kan. Orang kalau banyak ngasih kan gampang marahin orang kan. Itulah makanya kalau kita tidak pernah berbuat baik, kita marah kepada siapa? Betul nggak? Semakin banyak berbuat baik, kita semakin banyak sakit hati. Karena semua orang yang kita baiki belum tentu bisa mengembalikan kebaikan itu. Betul nggak? Nah, makanya oleh karena itu kita dalam beragama, daripada kita ribut mengharamkan ini, daripada bawa pentungan takbir sana takbir sini sambil mentungin orang, ngapain? Yuk kita introspeksi dalam diri kita sendiri. Kita layak enggak jadi umat Muhammad seperti ini nih? Apalagi saling bunuh-bunuhin orang sesama agama Islam, dibunuh-bunuhin. Ya, berjuta-juta yang meninggal tuh.
Membunuh satu orang saja masuk neraka kamu nih, betul nggak? Sekarang yang dibunuh jutaan sih gimana? Nggak masuk akal. Masa ngebom masjid masuk surga? Menurut saya kayaknya yang masuk surga itu yang bikin masjid, betul nggak? Yang masuk surga yang bikin pesantren, yang mencerdaskan anak-anak, betul nggak? Bukan yang bunuh orang. Masuk akal nggak? Loh kenapa? Nah itulah persoalannya, karena kurang introspeksi. Nah introspeksi ini bahasa agamanya namanya muhasabah. Penting muhasabah itu 24 jam, terutama sebelum tidur. Cobalah daripada ngelamun-ngelamun yang gak karu-karuan ya, coba ya kita hitung dari pagi apa yang pernah kulakukan dari pagi. Coba bangun tidur, banyu wudhu, sholat zuhur, terus bikin nasi goreng sampai coba dihitung berapa kebaikan yang pernah kau lakukan dan berapa kejahatan yang pernah kau lakukan pada hari ini. Tiap hari dihitung, itu perlu namanya muhasabah. Iya, adapun saya sehari-hari dalam pergaulan manusia, usahakanlah begini Bu sekalian, kalau ibu-ibu bapak-bapak tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, ya minimal jangan menyakiti orang dong. Betul nggak? Saya segimana? Kalau saya mah, kalau ada orang berbuat baik, saya paling dahulu yang menyanjungnya. Saya paling awal memberikan apresiasi. Saya hargai. Kalau ada orang berbuat baik, saya paling dulu menghargainya. Tapi kalau ada orang berbuat tidak baik, saya lebih baik pura-pura tidak tahu saja. Enak nggak? Enak. Makanya saya nggak punya musuh. Betul.